Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauda Nisa, bisa dipanggil Nisa ataupun Nica. Eh, saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2023. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi penting yang menjadi dasar dalam penelitian kualitatif, terutama jika eh, kawan-kawan sekalian sedang menyusun proposal atau laporan penelitian tentang analisis kesulitan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab di tingkat MTS kelas 7. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas ada 3 poin. Kita next slide dulu. Oke. Nah, di sini kita ada 3 poin dalam analisis data kualitatif. Yang pertama, itu ada pengertian analisis data kualitatif, kemudian bagian-bagian dalam analisis data kualitatif, dan yang terakhir itu ada teknik-teknik analisis data kualitatif beserta dengan contohnya. Yang pertama, ini ada membahas tentang pengertian analisis data kualitatif. Menurut Creswell dan juga Pot, analisis data kualitatif itu adalah proses memahami dan juga menginterpretasikan data teks untuk menemukan pola, makna, serta pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dan juga analisis data kualitatif itu tidak bersifat linier, tetapi berulang dan berlangsung terus-menerus, mulai dari saat data dikumpulkan hingga setelah data terkumpul sepenuhnya. Kemudian, menurut Miles, Huberman, dan Saldana, menjelaskan bahwa analisis data kualitatif itu memiliki 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ada reduksi data, yang kedua itu ada penyajian data, dan yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian analisis data kualitatif. Nah, pada bagian ini itu ada 4 kalau nggak salah. Afwan, ada 3 yang termasuk dalam bagian-bagian analisis data kualitatif. Yang pertama itu ada reduksi data. Nah, atau yang disebut dengan data reduction. Yang mana pada bagian ini merupakan proses menyaring data, memilih data penting, memberi kode, dan juga membentuk kategori. Kemudian pada bagian kedua yaitu penyajian data atau data display, yang mana di dalamnya ini memuat atau menata data ke dalam bentuk tabel, bagan, ataupun juga narasi. Tujuannya untuk apa? Yakni untuk lebih mudah dipahami pada saat kita menemukan hasilnya nanti. Selanjutnya itu yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan juga verifikasi data. Oke, atau bisa disebut juga dengan conclusion drawing and verification. Yang mana pada bagian ini itu merupakan bagian menafsirkan makna data, lalu mengecek kebenaran temuan. Nah, setelah kita memahami struktur dasarnya, mari kita masuk ke bagian teknik-tekniknya. Nah, pada teknik analisis data kualitatif, di sini kita akan membahas
bukan hanya sekadar tekniknya, tetapi juga contohnya. Nah, pertama, kita mulai dulu dari tahap pertama, yakni dari tahap reduksi data. Nah, tahap reduksi data yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian karena kita sebagai seorang peneliti akan memiliki banyak sekali data wawancara dan juga observasi. Yang mana itu kalau datanya tidak kita reduksi, maka itu akan sedikit atau bahkan akan mempersulit kita dalam mendapatkan apa yang kita cari dalam penelitian kita. Nah, di dalam tahap reduksi data ini memuat beberapa teknik. Yang pertama ada teknik coding atau pemberian kode. Nah, menurut Saldana menjelaskan bahwa coding itu adalah proses memberi label pada data agar mudah dikelompokkan. Contohnya, contoh coding dari wawancara siswa. Nah, bisa tuh dari hasil wawancara siswa kita transkrip. Contohnya seperti, saya sulit hafal karena kosakatanya mirip-mirip, jadi cepat lupa. Nah, dari hasil transkrip wawancara itu, kode yang bisa kita berikan, contoh KD strip kemiripan. Kemudian bisa juga KD strip lupa cepat. Adapun contoh dari wawancara lain, misalnya nih, saya bingung cara membacanya, harokatnya kadang berubah. Nah, itu bisa tuh kita kasih kode KD strip harokat, atau bisa juga KD strip bacaan. Nah, yang mana nanti kode-kode yang sudah kita buat ini nantinya akan membantu kita sebagai seorang peneliti menemukan pola kesulitan pada siswa. Nah, gitu. Selanjutnya, teknik yang kedua itu kategorisasi. Nah, pada kategorisasi ini, setelah memberi kode, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data menjadi beberapa kategori. Contoh nih, kayak eh, penelitian analisis kesulitan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab pada tingkat MTS kelas 7. Nah, gitu. Ini bisa kita kategorikan menjadi 5 misalkan ya. Pokoknya kategorinya itu disesuaikan eh, dengan apa ya? Dengan topik kita lah seperti itu, sesuai dengan hasil yang kita dapat. Nah, yang pertama, kategori pertama itu dari segi kesulitan linguistik, yang mana di dalam itu mencakup sulit membedakan bentuk kata, kesulitan harokat, kemudian bisa juga kesulitan dalam membedakan kemiripan kosakata seperti itu. Kemudian kategori kedua yaitu kesulitan memori. Nah, yang mana di dalam itu bisa meliputi cepat lupa dan juga terlalu banyak kosakata untuk dihafal seperti itu. Dan yang ketiga, kategori ketiga itu bisa dari segi faktor psikologisnya. Bisa meliputi tidak percaya diri ataupun kurangnya motivasi dari si peserta didik seperti itu. Kemudian kategori keempat itu ada faktor metode pembelajaran. Nah, itu bisa meliputi metode dari segi metode hafalan monoton ataupun kurangnya media visual atau audio pendukung untuk um, dalam selama proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Selanjutnya, teknik uh, selanjutnya itu membuat tema atau theme development. Nah, tema ini adalah inti dari permasalahan. Contohnya, tema misalnya nih, tema dari penelitian saya, yaitu misalnya contoh kendala linguistik sebagai hambatan utama dalam hafalan kosakata atau kurangnya variasi metode menghafal mempengaruhi hasil hafalan. Yang mana tema-tema ini itu muncul dari kategori yang berulang dalam data sebelumnya pada bagian kategori tadi. Nah, gitu. Selanjutnya ada tema, maksudnya teknik merangkum data atau bisa disebut juga dengan summarizing. Yang mana ringkasan ini itu dibuat agar data yang panjang itu lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Contoh, ringkasan observasi nih. Misalnya, sebagian besar siswa itu tampak kebingungan
saat diminta menghafal kosakata tanpa bantuan gambar atau contoh kalimat. Mereka tuh sering salah membaca kata karena tidak memperhatikan harokatnya. Itu contoh dari merangkum data tadi yang diambil dari ringkasan observasi. Kemudian teknik selanjutnya adalah matriks reduksi data. Nah, pada matriks ini memudahkan kita sebagai peneliti itu membaca pola antar informan. Contoh matriks nih, kita buat tabel gitu ya. Buat tabel, kemudian kita bikin 4 kolom misalkan. Yang mana di setiap kolom itu ada memuat siswa, kemudian kesulitannya apa saja, kodenya tadi apa saja, kemudian kategorinya apa saja. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tahap penyajian data. Nah, tahap ini itu bertujuan membuat data lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Nah, di dalam tahap penyajian data ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada tabel atau matriks. Nah, yang mana seorang peneliti itu bisa membuat matriks yang membandingkan jenis kesulitan antar peserta didiknya. Contoh, lagi nih kita bikin sebuah tabel gitu kan. Yang mana dalam tabel itu memuat dari segi jenis kesulitannya apa, kemudian jumlah siswanya berapa yang masuk dalam jenis kesulitan itu, kemudian persentasenya berapa, seperti itu. Contoh, misalkan jenis kesulitannya itu harokat. Nah, jumlah siswanya misalkan 12 siswa nih. Terus untuk presentasinya misalnya 60% gitu. Dan lainnya seperti itu. Kemudian teknik selanjutnya itu ada bagan alir atau flow chart atau flow chart. Nah, yang mana bagan ini membantu menunjukkan hubungan antar faktor. Contoh flow chart, misalnya nih dari kesulitan siswa atau kesulitan harokat tadi, peserta didik membedakan atau mengucapkan harokatnya yang agak sulit, kesulitan, kemudian berpengaruh ke salahnya pembaca, kemudian berpengaruh lagi kepada sulitnya menghafal. Nah, karena sulit tadi menghafal, maka berpengaruh membuat peserta didik ini menjadi sulit untuk mengingat atau cepat lupa. Kemudian teknik yang ketiga itu ada mind mapping, yang mana seorang peneliti itu bisa membuat peta konsep dari faktor kesulitan. Contoh, faktor kesulitan menghafal kosakata nih, yang mana di dalamnya misalkan meliputi linguistik, psikologis, media pembelajaran, ataupun juga kualitas pengajaran itu sendiri. Yang mana mind mapping ini itu sangat bagus ditampilkan dalam uh, apa ya, hasil kita meneliti gitu loh, dalam hasil penelitian kita. Kemudian yang keempat, teknik yang keempat itu narasi deskriptif. Nah, menurut Flick, narasi itu membantu menjelaskan dinamika lapangan. Contoh narasinya seperti misalkan, ketika proses hafalan berlangsung, sebagian siswa terlihat kesulitan mengingat kosakata yang memiliki pola huruf sama seperti contohnya nih seperti kata ba dan katib, yang mana mereka tuh sering tertukar gitu, nah sehingga hafalannya itu menjadi tidak konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah slide teknik yang terakhir, yakni tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang mana inilah tahap akhir di mana di mana makna data itu diperoleh seperti itu. Yang mana di dalamnya meliputi beberapa hal. Yang pertama, triangulasi. Triangulasi ini seperti misalnya nih, kita dapat sebuah data itu dari data wawancara. Kemudian kita cocokkan lagi ke data observasi, cocok dengan observasi kita seperti itu. Data wawancara ini merupakan hasil dan merupakan cocok dengan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian didukung dengan nilai ulangan seperti itu. Jadinya itu bisa diartikan bahwa temuan kita itu atau temuan seorang peneliti itu kuat seperti itu. Kemudian yang kedua itu teknik yang kedua itu adalah member checking.
Member checking ini yang mana peneliti itu bisa mengkonfirmasi temuannya kepada peserta didik ataupun juga ke pendidiknya langsung. Contohnya, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah benar menurut Bapak, Ibu, ataupun eh, adik-adik, kesulitan utama dalam menghafal kosakata itu adalah dari segi kemiripannya, kemiripan kosakata tadi. Jika mereka setuju, maka hasilnya itu bisa dikatakan valid atau konkret. Kemudian, teknik yang ketiga itu ada analisis kasus negatif, yang mana kita bisa mencari siswa atau peserta didik yang tidak kesulitan menghafal. Contoh nih, kita tanya, mengapa siswa A itu hafalnya lebih cepat? Oh, ternyata setelah kita cari tahu, ternyata dia itu menggunakan media visual dan juga aplikasi hafalan. Jadi, dengan adanya ini tuh, penjelasan tambahan ini tuh bisa membuat penelitian kita lebih menarik. Kemudian teknik keempat itu ada peer debriefing, yang mana kita bisa mendiskusikan temuan kita itu dengan pendidik bahasa Arab atau dosen pembimbing kita untuk mengurangi bias dari hasil penelitian kita, dari hasil temuan yang kita temukan di lapangan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, contoh kesimpulan penelitian dengan topik analisis kesulitan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab pada tingkat MTS kelas 7, contohnya nih seperti ini. Kesulitan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab itu dipengaruhi oleh faktor linguistik seperti kemiripan kosakata dan juga harokat, rendahnya motivasi dari peserta didiknya ataupun dari pendidiknya sendiri, kemudian serta kurangnya variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh si pendidik seperti itu. Nah, dari penjelasan kali ini mengenai analisis data kualitatif dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, analisis data kualitatif itu merupakan proses penting dalam memahami secara mendalam terhadap suatu fenomena yang diteliti melalui tahapan reduksi data, penyajian eh, penyajian data, dan juga serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yang mana melalui teknik seperti coding, kategorisasi, pengembangan tema, serta triangulasi dan juga member checking, peneliti dapat menemukan pola yang diinginkan seperti itu atau yang dicari. Dengan penyajian data dalam bentuk matriks, bagan, min mapping, ataupun narasi, analisis itu menjadi lebih jelas gitu sehingga menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan juga dapat dijadikan dasar perbaikan dalam fenomena yang diteliti. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan juga semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.